Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima pembelajaran. Baik, kepada ketua kelasnya silahkan pimpin berdoa. Terima kasih. Selanjutnya, anak-anak semua jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah Bapak sediakan di WhatsApp Group. Sekarang Bapak ingin bertanya, siapa di sini yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat materi pada minggu lalu? Ya, betul. Materi kita pada minggu lalu adalah rata-rata, median, dan modus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang peluang empirik dan peluang teoritik suatu kejadian. Nanti kita akan membahas apa itu peluang empirik, apa itu peluang teoritik, dan kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan peluang empirik maupun peluang teoritik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah anak-anak semua diharapkan dapat menjelaskan definisi peluang empirik dari suatu percobaan. Yang kedua, dapat menjelaskan definisi peluang teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang ketiga, dapat menghitung nilai peluang empirik dari suatu percobaan. Yang keempat, dapat menghitung nilai peluang teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kelima, dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dari suatu percobaan. Dan yang terakhir, dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Anak-anak di sini yang sering menonton suatu pertandingan pasti sering kan mendengar komentator yang memprediksi hasil pertandingan. Misalnya, saat para komentator memprediksi kemenangan tim sepak bola dari Indonesia melawan Malaysia. Tentunya mereka tidak asal-asalan dalam melakukan prediksi. Prediksi dalam suatu pertandingan didasarkan pada hasil pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, cara mencari peluang kemenangan tim Indonesia melawan Malaysia ini disebut sebagai peluang empirik. Untuk memahami pengertian peluang empirik suatu kejadian dari sebuah percobaan, mari kita coba percobaan sederhana pelemparan sekeping uang logam. Sekarang, ada yang bisa menjawab kemungkinan apa saja yang akan muncul pada saat Bapak melemparkan sekeping uang logam? Ya, betul. Pada saat Bapak melemparkan sekeping uang logam, kemungkinan yang akan muncul bisa angka dan bisa gambar. Nah, di sini Bapak akan melakukan pelemparan sebanyak 6 kali. Langsung saja kita coba. Untuk pelemparan yang pertama, muncul gambar. Percobaan yang kedua, muncul gambar. Percobaan yang ketiga, muncul angka. Percobaan yang keempat, muncul gambar. Percobaan yang kelima, muncul angka. Dan percobaan yang terakhir, muncul angka. Dari percobaan yang sudah Bapak lakukan tadi, kita sudah mendapatkan sisi uang logam dengan sisi angka ada 3, dan untuk sisi gambar juga ada 3. Sekarang, kita dapatkan kemunculan. Kemunculan dari sisi angkanya ada 3, dan untuk sisi gambarnya juga ada 3. Tadi Bapak melakukan percobaan sebanyak 6 kali, maka banyaknya percobaan adalah sebanyak 6. Kemudian, kita akan mencari nilai peluang. Di sini adalah NA per NS. NA-nya adalah 3, per NS-nya adalah 6, atau sama dengan 1 per 2. Pada sisi gambar ternyata kita dapatkan juga sama 3 per 6 atau 1 per 2. Bisa kita lihat bahwa nilai 1 per 2 ini adalah nilai dari peluang empirik. Jadi, bisa kita simpulkan dari percobaan yang telah kita lakukan tadi bahwa peluang empirik adalah
perbandingan antara frekuensi kejadian atau NA terhadap banyaknya percobaan yang kita lakukan atau NS. Bisa kita tuliskan rumusnya adalah NP sama dengan NA per NS, di mana NP adalah nilai peluangnya, NA adalah banyaknya kejadian, dan NS adalah banyaknya percobaan yang kita lakukan. Selanjutnya anak-anak, mari kita coba menjawab soal yang berkaitan dengan peluang empirik. Soalnya adalah, pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia menang 12 kali, seri 5 kali, dan kalah 3 kali. Berapakah peluang tim Indonesia menang? Dari soal kita ketahui bahwa nilai NA-nya atau banyaknya kejadian adalah sebanyak 12 kali tim Indonesia menang. Dan untuk banyaknya pertandingan atau NS-nya adalah sebanyak 20. Di sini ditanyakan adalah peluang tim Indonesia menang. Kita ingat bahwa rumus untuk mencari nilai peluang adalah NA per NS, di mana NA-nya tadi adalah 12 dan NS-nya adalah 20. Sehingga NA per NS adalah 12 per 20 atau 3 per 5. Jadi, peluang tim Indonesia menang adalah 3 per 5. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau kurang dipahami anak-anak? Jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kita sudah mempelajari peluang empirik. Sekarang kita akan mempelajari apa itu peluang teoritik. Jadi, apa sih yang membedakan antara peluang empirik dan teoritik ini? Secara gampangnya, peluang empirik adalah menganalisa suatu kejadian untuk menebak kejadian-kejadian yang akan terjadi. Sedangkan untuk peluang teoritik adalah menebak suatu kejadian berdasarkan teori-teori yang ada. Untuk pengertian peluang teoritik itu sendiri, peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Biasanya, peluang teoritik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Rumus untuk mencari peluang teoritik dapat kita tuliskan NP sama dengan NA per NS, di mana NP adalah nilai peluang, NA adalah frekuensi kejadian yang kita harapkan, dan NS adalah frekuensi seluruh percobaan yang mungkin atau ruang sampel. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan peluang teoritik. Soalnya yaitu, dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu berjumlah 7? Kemudian penyelesaiannya, di sini kita sudah memiliki ruang sampel untuk dua buah dadu. Dapat kita lihat pada tabel, kemunculan mata dadu berjumlah 7 adalah sebanyak 6, yaitu 16, 25, 34, 43, 52, serta 61. Kita ketahui juga ruang sampel untuk dua buah dadu adalah sebanyak 36. Kita tahu bahwa rumus untuk mencari nilai peluang adalah NA per NS, di mana NA-nya tadi atau banyaknya kejadian yang diharapkan adalah 6 dan banyaknya percobaan yang mungkin atau ruang sampelnya atau disebut juga dengan NS adalah 36. Sehingga NA per NS adalah 6 per 36 atau 1 per 6. Jadi, peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 adalah 1 per 6. Sampai di sini apakah bisa dipahami anak-anak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, setelah ini Bapak akan mengirimkan lembar kerja kepada kalian yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik. Bapak akan memberikan waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang Bapak minta untuk Indisha mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silahkan Indisha. Ya, betul sekali ya hasil pekerjaan dari Indisha. Beri tepuk tangan semuanya untuk Indisha. Itu tadi hasil pekerjaan dari Indisha. Bagaimana anak-anak yang lain? Apakah hasil pekerjaan kalian juga benar? Ya, bagus ya jika sudah benar. Berarti kalian memahami materi yang sudah Bapak berikan.
Selanjutnya, apa kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang ingin mencoba jawab? Ya, betul. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini, peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyaknya percobaan yang kita lakukan. Sedangkan peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Rumus untuk mencari peluang empirik maupun peluang teoritik adalah NP sama dengan NA per NS. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, maka kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, kita akan melanjutkan materi tentang bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar. Jadi, Bapak harapkan kalian semua dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diajarkan pada minggu depan. Baik ketua kelas, silahkan pimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Sekian dari Bapak, terus semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sampai jumpa minggu depan.